Halo guys, jadi kali ini aku mau ngajak kalian ke Danau Mawang, di salah satu danau yang ada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Oke, ikutin aku terus ya. Oke, sebelum kita OTW, aku kunci pintu dulu biar gak kemasukan maling. Habis itu kita jalan menuju ke Susanti. Enggak deng, maksud aku ke motor aku. Nah, ini dia motor aku. Oke guys, aku panasin motor aku dulu, soalnya ini aku baru keluar, jadi dia nggak kepake dari tadi pagi. Nah, ini aku. Oke, waktunya let's go. Ini adalah jalan lorong aku menuju ke lokasi. Tapi sebelum itu aku mau kita mampir dulu ke langganan aku, karena aku belum makan, jadi aku mau singgah beli makan dulu. Kita makan dulu ya guys sebelum kita ke lokasi. Aku mau ngisi perut dulu. Ini namanya Royal Crispy. Untuk itu aku mau makan dulu ya guys. Menurut aku tuh Royal tuh harganya selain murah, ini tuh cocok banget buat kantong mahasiswa, karena porsinya juga agak banyak, terus dia juga murah. Nah, ini dia guys makanannya. Aku pesan ayam penyet, dan kalau kalian ke Sulawesi aku saranin kalian makan di Royal karena di sini sambelnya enak, terus es-nya juga enak. Oke, setelah makan saatnya kita menuju ke Danau Mawang. Jadi aku mau menjelaskan sedikit ya. Danau Mawang itu adalah sebuah danau terbesar yang berada di Kabupaten Goa. Secara administratif, danau ini terletak di wilayah Kelurahan Borongloe, Kecamatan Somba Opu, dengan luas danau kurang lebih 2,99 km persegi. Ditambah daratan sepanjang tepian danau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau antara 50-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sehingga total luas kawasan adalah kurang lebih 12,4 km persegi. Nah, Mawang itu merupakan kata dari bahasa daerah Makassar yang berarti terapung. Nah, kita udah sampai di Danau Mawang, jadi kelihatannya ini aku udah di Mawang. Ini sekitar jam 5 sore di waktu Indonesia Tengah. Nah, aku ingin menceritakan legenda Mawang. Menurut kepercayaan orang Goa, danau ini mempunyai legenda bermula pada abad ke-16 di kampung Tanrara. Hidup seorang lelaki Pandrita atau yang disebut dengan Sakit, yang bisa dipanggil dengan nama Pandre Tanrara. Waktu itu Pandre Tanrara memegang kekuasaan pemerintahan yang disebut Dampang. Beliau sangat dicintai rakyatnya karena pemerintahan secara adil dan bijaksana. Kehidupan Pandre sewaktu memegang jabatan pemerintahan, hidupnya serba ada. Demikian pula rakyatnya hidup makmur. Kalau orang lain diberi rezeki kekayaan senang, akan tetapi bagi Pandre itu justru sebaliknya. Ia tidak mau lagi hidup dalam kemewahan karena khawatir kalau harta terlalu banyak, ia akan lupa diri dan memerintah secara sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Nah, pada suatu saat Pandre berubah pikiran. Ia tak ingin kaya dan ingin hidupnya menjadi orang yang termiskin agar dapat merasakan penderitaan rakyatnya, dan ternyata keinginannya itu terkabul. Jadilah ia orang miskin.
Pada suatu hari, Pandre yang sudah jatuh miskin itu sedang duduk seorang diri di gubuknya pada tengah malam sambil bertafakur dan memohon kepada Dewata agar rakyat yang dipimpinnya memperoleh kemakmuran dan negeri yang dipimpinnya tetap aman dan tentram. Dalam kondisi tafakur itu, Pandre lalu menengok ke dindingnya. Tiba-tiba dilihatnya seberkas cahaya lalu didekatinya. Ternyata cahaya tersebut tak lain adalah sebuah kalung emas. Setelah kalung emas itu didapatkan, Pandre lalu berpikir, mau diapakan kalung ini? Kalau untuk menebus kemiskinan saya tak mau lagi, karena usia sudah tua. Setelah lama merenung, akhirnya ia memutuskan untuk menukar kalung emas itu dengan seekor kerbau. Keesokan harinya, Pandre lalu berangkat ke Jeneponto dan mengunjungi temannya bernama Karaen Tolok yang memiliki banyak kerbau. Setelah sampai di Jeneponto, Pandre lalu mengutarakan maksudnya untuk membeli seekor kerbau dengan cara membarter kalung emas dengan seekor kerbau. Melihat kilauan kalung emas tersebut, terang saja Karaen Tolok sangat tertarik. Dan tanpa basa-basi, Karaen Tolok langsung mengambil kalung itu dan mempersilahkan Pandre untuk mengambil beberapa ekor kerbau. Tetapi bagi Pandre tak ingin kerbaunya banyak, cukup satu aja. Ketika ia memasuki kandang kerbau, Pandre lalu memilih. Ia melihat seekor kerbau yang sedang menengok padanya. Kerbau itu lalu diambilnya dan dibawa pulang ke Tanrara. Rupanya kerbau yang diambil Pandre itu adalah kerbau kesayangan Karaen Tolok. Pengawal disuruh menyusul Pandre. Jauh sebelum pengawal menyusul, rupanya lewat kepanderitaannya, Pandre sudah tahu bahwa dirinya disusul. Sedang kerbau yang dibawanya itu lewat kepanderitaannya pula disuruh mati. Dalam sekejap kerbau itu membusuk dan dikerumuni lalat besar atau laulung. Begitu pengawal istana datang, dilihatnya kerbau itu dalam keadaan mati. Akhirnya pengawal itu kembali ke istana. Begitu kembali, Pandre kemudian menghidupkan kerbau itu dan berubah menjadi kerbau yang besar yang diberi nama Itambak Laulung. Tambak berasal dari kata takbala, artinya banyak, sedang laulu berarti artinya lalat besar. Setelah beberapa lama di Tanrara, Itambak Laulung ingin melakukan perjalanan ke Maros untuk menemui rekannya. Itambak Laulung ingin berkunjung ke kediaman Karaeng Seimbang yang memiliki banyak kerbau. Setelah sampai di Maros, Karaeng Seimbang melihat dan langsung mengambil Itambak Laulung. Itambak yang sudah terlalu lama tinggal di Maros dan ingin pulang ke Tanrara, Itambak Laulung bersama teman-temannya melakukan perjalanan yang jauh. Dalam perjalanan menuju Tanrara, Itambak Laulung lalu menelusuri persawahan, hutan belantara, serta beberapa sungai yang dilewati. Perjalanan yang melelahkan itu sampailah di suatu tempat namanya Mawang. Di sana Itambak Laulung dan kawan-kawan menemukan sebuah telaga. Itambak Laulung dan kawan-kawannya itu kemudian berkubang di telaga itu. Karena banyak, akhirnya telaga itu berubah menjadi sebuah danau. Saat kerbau itu berkubang, banyak kerbau yang ingin melanjutkan perjalanan menuju Tanrara. Kerbau-kerbau itu istirahat sambil berkubangan di telaga itu dan membuat sebagian kerbau itu membangkang dan tak mau melanjutkan perjalanan ke Tanrara. Itambak Laulung marah atas pembangkangan itu, kemudian menunduk kerbau yang membangkang itu. Banyak kerbau yang mati di telaga itu dan bangkainya terapung di atas telaga yang luas itu. Itulah sebabnya danau tersebut dinamakan Danau Mawang. Mawang artinya terapung. Setelah itu Itambak Laulung dan pengikutnya yang setia menuju Tanrara. Sampai di Tanrara, Itambak Laulung disambut hangat oleh Pandre dan masyarakat Tanrara. Dan karena banyaknya kerbau, Pandre lalu membagi-bagikan kerbau itu pada warganya. Nah, tak lama kemudian datanglah seekor kerbau sakti dari Bone menemui Itambak Laulung. Kemudian kerbau sakti itu masing-masing ingin menguji kesaktiannya itu. Begitu bertemu, pertengkaran tak terelakkan. Akhirnya kedua kerbau sakti itu adu tanduk selama 7 hari 7 malam. Karena lelah, akhirnya kerbau dari Bone itu tertusuk tanduk Tambak Laulung yang membuat ia mati. Begitu pula Itambak Laulung menderita luka parah dan tak lama kemudian mati saat perjalanan
pulang di telaga tempat dia menanduk para pengikutnya yang membangkang. Setelah beberapa saat Tambak Lolong tewas, muncullah banyak kembang indah yang mengapung dan orang setempat menyebutnya tonjong atau bunga teratai. Nah, itu dia cerita singkat sejarahnya Danau Mawang. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke goa, kalian wajib mengunjungi Danau Mawang ini. Tempatnya sederhana sih, tapi sejarahnya itu yang bisa menjadi ciri khasnya yang masyarakat di sini gak melupakan apa itu Danau Mawang. Oke guys, karena aku udah menceritakan sejarah Danau Mawang, kita berada di penghujung akhir video. Bye bye, sampai jumpa di next video.